Orang yang setiap hari kerja tapi nggak pernah ada uang itu goblok ya, goblok banget gitu. Ya kurang lebih begitulah bahasanya orang-orang yang emang nggak pernah ngerasain susahnya cari uang dan mikirin orang tuh cuma dari luarnya aja ya. Nonton video ini sampai selesai biar gue kasih lu realita kehidupan dan biar lu bisa buka otak lu yang kosong itu ya. Lu pernah gak sih lihat orang atau lu ngerasain sendiri di sekitar lu tuh ada orang yang kerja mungkin dari pagi sampai malam kayak nggak pernah ada istirahat, di saat orang lain menikmati hidup dia kerja terus nggak pernah selesai-selesai ya. Kayak ibarat dia tuh ya hidupnya untuk kerja lah, tapi dia nggak pernah punya mobil, nggak pernah punya motor, nggak pernah punya rumah, dan nggak pernah punya hal-hal yang mungkin dinikmati oleh orang yang punya kerjaan. Kayak lu mikirnya kasihan ini orang kerja terus tapi nggak ada hasil, dan lu pikir dia yang bodoh. Lu mikirnya ini orang bodoh gitu, uangnya lari ke hal-hal yang nggak jelas, ke judul segala macam. Lu berpikirnya seperti itu ya. Tapi ini yang lu perlu tahu, bahwa nggak semua orang itu seperti lu hidupnya. Lu mungkin yang ngomong begitu karena hidup lu secure ya, karena hidup lu sama orang tua, mungkin sorry itu saya orang tua lu mesti kaya ya, orang tua lu bisa mencukupi kebutuhan lu. Lu tau gak sih di luar sana tuh banyak orang-orang yang dia tuh start pointnya tuh beda ya. Lu kalau misalkan mulai miskin, mulai dari nol, di luar sana tuh banyak orang yang mulai dari hutang, yang nurunin hutang orang tuanya tuh banyak ya. Banyak sekali gue ketemu orang yang ya even gue sendiri ya, ketika kita kerja itu bukan mulai dari nol lagi, kita mulai dari minus, kita mulai dari untuk bayarin utang orang tua gitu loh. Jadi lu jangan soan kayak merasa saya udah kerja baru 3 bulan bisa beli ini bisa beli ini, dan lu merasa lu patut untuk merendahkan orang lain. Lu nggak bisa seperti itu, nggak bisa, karena start point kalian berbeda. Nah ini biar lu otak lu kebuka ya, bahwa nggak semua orang tuh sama kayak lu. Lu keluar lu mulai dari nol, lu keluar lu begini keluar begitu boleh aja, tapi lu nggak boleh untuk merendahkan orang lain. Lu misalkan kuliah ya, lu nggak boleh ngerendahin orang yang nggak kuliah ya. Lu kan nggak tahu kenapa dia nggak kuliah, bisa jadi uangnya tuh dia uangnya lebih banyak daripada lu. Bisa jadi anak itu lebih bisa cari uang daripada lu, tapi uangnya dipakai untuk bayar utang orang tuanya, untuk menghidupi orang tuanya, sedangkan lu masih numpang sama bokap nyokap lu. Terus lu menghina ya, lu menghina orang-orang yang memang gak kuliah. Atau contohnya, lu ngerasa lu orang mampu, lu menghina kuli yang kerjaannya tuh kayak sepele banget ya. Gue kasih tahu ya, sarjana hasil dari orang tua itu gak pantas untuk menghina orang-orang yang dia apa-apa berjalan sendirian. Ya kalian semua tahu itulah. Kalian mau bilang, kenapa emangnya bapak lu gak kaya, kenapa mama lu gak kaya? Kita nggak bisa kontrol itu, kita tuh nggak bisa kontrol itu. Dan di dunia yang udah jahat ini, jangan jadi orang jahat lagi. Orang jahat itu seperti apa? Orang yang menghina orang lain, orang yang kayak ngomong kayak lu itu begini, kecuali beda lagi ya, kecuali orang itu tuh sombong ya. Orang sombong sama kita, kita sombongin balik nggak apa-apa. Tapi ketika orang nggak sombong sama lu, apa salahnya merunduk ya? Ya udah merendah aja, nggak usah pengen nunjukin ini pengen nunjukin itu, kan kita nggak tahu sakit hatinya orang tuh kapan ya. Dunia ini kita nggak ada yang tahu, kadang di atas kadang di bawah, dan doa-doa orang yang tersakiti itu benar luar biasa kuat sekali. Jadi hati-hati kalau kalian yang ngomong. Makanya gue bahkan even ngomong di sosial media itu gue ngomong bener-bener hati-hati. Gue berusaha untuk gimana nggak menyakiti hati orang lain, sekalipun gue nyakitin hati kalian biar kalian tuh bergerak dan berkembang. Dan buktinya ada kan, banyak dari kalian udah bergerak, udah bangun bisnis, udah profitable di trading dan hal-hal semacamnya. Tapi dari sini poinnya adalah kalian gak bisa menyamaratakan semua orang. Jangan karena kalian lihat orang kerjaannya tuh kayak gak ada progres dalam hidupnya, kalian mikir dia gak ada uang atau gak ada apa-apa. Kita gak tahu apa di belakangnya. Bisa jadi dia fokus nabung, bisa jadi di saat kalian fokus pengen terlihat kaya, dia fokus untuk gimana caranya beneran kaya. Karena terlihat kaya dan beneran kaya itu it's a big difference ya. Different things lah, gak bisa disamain ya. Kalian sekarang fokus kalian punya uang 100 juta langsung beli mobil, kalau bisa kredit ya. Tapi di luar sana ada orang yang kalian anggap remeh, dia punya uang 1 miliar, dia nggak ada motor, nggak ada mobil, tapi uangnya di pasar saham, uangnya di kripto, uangnya di forex. Ada kayak gitu, banyak ya, banyak. Jadi jangan mengunderestimate orang seperti itu, dimana kalian, standar kalian itu kayak orang kaya harus punya mobil misalkan. Ketika orang nggak punya mobil, kalian bilang orang itu miskin. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Nah ini gue bikin video ini biar otak kalian kebuka ya. Kenapa kalian tuh susah untuk menghargai orang lain? Karena kalian terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang ada di sosial media. Ketika kalian buka sosial media, ada anak umur 19 tahun bisa beli mobil, anak umur 19 tahun bisa beli motor, bisa beli moge. Sebenarnya nggak ada yang salah dari konten-konten tersebut, karena mereka memang punya pencapaian. Yang salah adalah otak lu memfilter itu semua ya. Ketika lu lihat anak umur 19 tahun punya moge atau punya mobil sport bagus, lu langsung berpikir bahwa orang-orang berarti di umur 19 atau umur 20 kalau misalkan belum punya mobil sport berarti belum sukses ya. Itu standar yang lu bikin dalam kepala lu sendiri. Ingat, standar yang lu bikin dalam kepala lu sendiri ya. Jadi jangan sampai lu bikin standar-standar seperti itu untuk menyakiti orang lain. Orang umur 20 belum punya mobil sport, belum sukses, itu kata-kata dari mana? Umur 20 belum punya 100 juta belum sukses, itu kata-kata dari mana? Ya. Kan gak ada yang bilang gitu loh. Lu cuma
menstandarisasi aja dalam kepala lu, karena lu terlalu banyak lihat konten-konten anak umur 19 tahun, 20 tahun punya 100 juta pertama, punya 1 miliar pertama, 10 miliar pertama, 100 miliar pertama, dan hal-hal yang mungkin ya kita nggak tahu beneran ada apa enggak. Karena di sosial media itu kita bisa sembarang ngomong gitu loh. Kita bisa ngomong, saya juga bisa bilang uang saya 50 miliar, saya juga bisa bilang uang saya 100 miliar, saya bisa ngomong seperti itu. Tapi ada tapinya ya. Bener apa enggak? Real apa enggak? Ya begitulah, ini bisa jadikan pelajaran aja untuk kalian bahwa biar otak kalian tuh kebuka dan gak gampang untuk merendahkan orang lain. Karena standar kalian itu beda dengan standar orang lain. Orang lain prioritasnya ada di rumah, prioritasnya ada di mobil mungkin. Kalian misalkan prioritasnya mobil ya. Semua uang kalian taruh di mobil. Kalian gak ada bisnis, kalian gak ada investasi, semua kalian taruh di bisnis. Terus kalian merasa lebih hebat daripada orang yang punya uang lebih banyak dari kalian, gak kelihatan punya mobil, tapi ternyata dia BCA prioritas, BCA soliter. Banyak sih kayak gitu itu tuh banyak, emang nggak kelihatan aja ya, nggak kelihatan aja. Mungkin kalian bilang kayak kalau orang kaya pasti dia punya mobil minimal. Enggak semua orang kaya tuh pengen nunjukin diri ya, nggak semua ya even orang-orang kaya lama gitu, tapi pasti akan ada fase OKB-nya gitu. OKB itu wajar orang kaya baru, ketika kalian masih flexing OKB baru ya, orang kaya baru wajar dan nggak ada masalah dari OKB, yang penting pernah kaya dan kaya dengan hasil sendiri gitu ya. Jadi kalau ada orang flexing ya kalian jangan iri atau jangan anggap itu tuh suatu hal-hal yang jelek. Enggak, mereka cuma mereka tuh cuma sebenarnya menunjukkan pencapaian mereka aja. Kalau kalian iri ya berarti kalian memandang mereka dari kacamata sebelah mana, kacamata iri atau kacamata motivasi. Ya, kalau misalkan kalian melihat orang yang dia itu kontennya itu memotivasi, kontennya itu kayak dia upload sesuatu pencapaian dia terus kalian termotivasi, itu kalian bagus ya. Kalian akan jauh sekali jalan dalam hidup kalian menjadi orang yang jauh lebih sukses daripada kalian ketika lihat orang posting sesuatu kalian mikir itu orang flexing, itu orang begini, itu orang begini. Kalian gak akan pernah bisa berkembang kalau gitu, karena kalian gak bisa mengambil hal positif dari segala hal yang kalian lihat. Kalian cuma lihat hal negatifnya aja. Dia pencucian uang, dia itu pasti ngomongnya pengusaha padahal trader. Dia itu ngomongnya trader para pengusaha. Dia trader tapi nggak pernah live streaming. Emang trader harus live streaming? Kan nggak perlu juga. Ya, IB oke, live streaming gitu. Tapi ya nggak ada salahnya juga dari IB. Tapi kalian nggak bisa menggeneralisir semuanya yang sesuai dengan standar dalam kepala kalian. Bahwa orang kalau misalkan begini harus begini, orang begini harus begini. Standar orang tuh beda-beda. Nggak bisa disamain semua. Nah itulah yang gue pengen tanamkan dalam kepala kalian, biar kalian tuh gak gampang untuk merendahkan orang lain. Biar kalian tuh gak segampang itu untuk mengikuti influencer yang bikin moral kalian tuh rusak. Lu ngomong-ngomong begini-begini, lu udah ada apa? Lu boleh lah sekali bercanda kayak gitu. Tapi ya menurut gue sih, kalau orang gak sombong sama lu jangan sombong ke dia gitu loh. Karena gak ada gunanya, kecuali orang itu sombong sama lu dan merendahkan lu, baru lu boleh sombong ke dia. Karena sombong ke orang sombong setahu gue tuh dapat pahala ya. Jadi kalau berapa banyak orang yang sombong ke lu balas ke mereka, pahalanya akan makin banyak. Jadi ambil positifnya aja, oke?